Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Kasmawati Zainuddin, SPD MPD, Kepala UPT SPF SMP Negeri 17 Bulukumba. Ketika saya pindah ke sini, tentunya banyak hal yang berbeda dengan kondisi di SMP Negeri 39 Bulukumba yang sebelumnya lokasi SMP Negeri 39 Bulukumba itu berada di pusat kota kecamatan. Kemudian pindah ke sini, ini adalah daerah yang jauh dari kota, kurang lebih 45 kilo dari ibu kota kabupaten dan kurang lebih 18 km dari ibu kota kecamatan. Saya menjalin komunikasi dengan masyarakat, dengan pemerintah desa, dengan orang tua siswa, dengan orang-orang yang berada di sekitar sekolah untuk supporting system buat saya. Karena saya tahu, saya paham sekali bahwa ketika tidak ada support dari masyarakat, dari pemerintah, dan dari teman-teman yang ada di sini, itu programnya tidak bisa berjalan dengan baik. Awal saya masuk, ya tentunya agak berbeda dengan sekolah sebelumnya. Awal saya masuk di sini, saya menyampaikan bahwa saya datang di sini untuk mengubah apa mungkin ada yang perlu dirubah dari teman-teman. Saya mengarahkan teman-teman untuk keluar dari zona nyaman. Dan alhamdulillah teman-teman menerima dengan baik, masyarakat menerima dengan baik, pemerintah desa dan komunitas lainnya alhamdulillah menerima dengan baik. Nah, apa yang saya lakukan pertama kali adalah saya membuat program namanya Selagi. Selagi itu adalah Selasa digital. Jadi setiap pulang sekolah, anak-anak sudah pulang ke sekolah, kami melaksanakan Selasa digital. Kami mulai belajar dari awal, dari Microsoft Word, Excel, sampai dengan kegiatan-kegiatan yang lain untuk digitalisasi sekolah. Alhamdulillah di sini di sekolah ini itu disiplinnya sudah terbangun. Alhamdulillah sekali. Jadi anak-anak sudah mulai datang jam 6, kemudian mereka membantu membersihkan sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing. Kemudian jam 7 itu anak-anak sudah literasi mengaji. Jadi mereka mengaji selama 15 menit, kemudian setelah itu apel pagi. Nah, itu yang dilakukan rutin tiap hari oleh anak-anak dan alhamdulillah suasana sekolah menyenangkan. Kami ada namanya Salasae Rimangei. Jadi Salasae Rimangei itu kita temanya adalah lingkungan hidup. Ya, kemudian Salasae Rimangei itu adalah akronim dari sarana pengelolaan sampah organik untuk menjaga kelangsungan ekosistem. Tetapi di sisi lain artinya adalah Salasae itu adalah tempat kami di sini dan Rimangei itu adalah didatangi. Jadi kita selalu berharap bahwa sekolah ini adalah sekolah yang menjadi sekolah yang selalu didatangi, yang selalu dirindukan oleh orang-orang. Mengapa kita mengambil tema gaya hidup berkelanjutan tentang lingkungan hidup ini? Karena kita lihat sendiri bahwa di sekolah kami itu sangat rindang. Untuk debit sampah daun dalam perharinya itu bisa sampai 1 karung. Ya, jadi bisa sampai 1 karung debit sampahnya. Nah, untuk mengantisipasi itu maka kita mengambil inisiatif untuk bagaimana mengelola sampah secara organik. Kita membuat sebuah inovasi namanya Emak 17. Jadi Emak 17 itu efektif mikroorganisme 17 SMP 17. Jadi banyak yang kami perbuat di Emak 17 ini, banyak yang kami lakukan. Perlu diketahui bahwa Desa Salasae ini adalah salah satu desa di Indonesia yang merupakan desa pertanian alami. Jadi itu sangat dikenal. Jadi kalau misalnya kita googling, kalau ada desa yang dengan program pertanian alami, maka tempatnya adalah di sini. Tempat bergurunya orang-orang dari luar, apakah itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dari pulau lain di luar Sulawesi itu di sini. Nah, setelah kami berembuk dengan teman-teman, akhirnya kami memutuskan dan minta izin kepada Bapak Kepala Desa Salasae yang senantiasa menjadi supporting bagi kami, Pak Desa. Jadi mereka, oh ya kita kolaborasi saja dengan KSPS. Jadi setiap hari Selasa
KSPS itu datang ke sini untuk memberikan kami materi-materi tentang pertanian alami. Mengapa kami lakukan ini? Agar anak-anak yang berasal dari desa ini sampai seterusnya akan mengetahui bahwa pertanian alami itu sangat penting untuk dilakukan. Dari hasil itulah, dari apa yang kami lakukan, maka sekolah kami sejak menjadi sekolah penggerak itu sudah ada beberapa penghargaan. Yang pertama, sekolah kami itu menjadi sekolah inovasi daerah. Jadi masuk pada sekolah inovator daerah yang sudah dicanangkan oleh Bapak Bupati. Kemudian sekolah kami juga adalah sekolah ramah anak. Kita punya duta anti bullying, kita punya duta intoleransi, dan itulah yang anak-anak itulah yang sampaikan ke teman-temannya. Kita pernah dipanggil oleh Bapak Bupati untuk ekspos di hadapan Bupati, Pak Sekda, dan Kepala Dinas untuk mengekspos semua kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di sekolah kita. Tentunya dalam menjalankan segala aktivitas, tentunya berbagai macam suka dan dukanya. Ya, dimanapun kita berada pasti ada sukanya dan pasti ada dukanya. Tetapi saya yakin bahwa sukanya lebih banyak daripada dukanya. Kita di sini alhamdulillah sangat kolaboratif. Semuanya, apapun yang kita laksanakan di sekolah, mungkin awalnya ada yang mengatakan, wah susah Bu, susah untuk menjalankan ini dengan baik. Tetapi pada akhirnya akan sangat biasa-biasa saja. Jadi yang pertama yang agak sulit untuk yang saya rasakan itu adalah mengubah mindset dari guru-guru yang berada di sini, yang dari cara konvensional mengajarnya ke arah yang lebih profesional, yang ke arah yang lebih baik, itu agak sulit karena mereka sudah terbiasa mengajar anak-anak, sudah puluhan malah ribuan alumni yang dihasilkan dengan menggunakan cara-cara konvensional. Ini sangat sulit untuk dirubah, tetapi akhirnya dengan memberikan pengertian-pengertian, memberikan pemahaman, akhirnya kita semua belajar untuk bagaimana kita membelajarkan anak sesuai dengan masa pembelajarannya anak. Kami mempunyai teman-teman yang luar biasa familiar, kita terbiasa dengan kekeluargaan. Kalau orang Bugis mengatakan itu siri na pese, ya kita selalu seperti itu, kita senasib sepenanggungan. Apapun masalah-masalah yang muncul di sekolah, kita biasanya secara kolaboratif memecahkan bersama. Kami diterima dengan baik oleh masyarakat di sini, utamanya oleh pemerintah desa. Alhamdulillah mereka selalu menyupport, dan setiap kali ada kegiatan-kegiatan di sekolah kami, masyarakat dan pemerintah desa selalu hadir bersama kami. Menurut saya ini adalah rumah kedua buat saya. Jadi biasanya kalau anak-anak sudah pulang pada jam 1.30, kita biasanya masih tinggal sampai jam 3. Karena kita betah di sini, sehingga apa yang kita lakukan ketika anak-anak pulang, kita gunakan itu waktu dengan forum group discussion. Jadi kita FGD, kemudian kita masukkan jadwal FGD itu pada jadwal pembelajaran. Itu untuk hari, kalau di sini itu hari Rabu, hari Kamis. Kalau hari Jumat dengan hari Sabtu itu kita gunakan komunitas belajar. Berbicara persoalan SMP 17 Bulukumba, selama ini kami menjalin koordinasi yang baik, kolaborasi yang baik antara pemerintah Desa Salasai dengan pihak SMP 17 Bulukumba itu sendiri di bawah kepemimpinan Dr. Kasmawati. Alhamdulillah sejak beliau menjabat sebagai kepala sekolah di SMP 17 ini, banyak perkembangan yang sangat pesat, sangat luar biasa, khususnya di lingkungan SMP itu sendiri, dan bahkan bukan hanya di lingkungan SMP itu sendiri, bahkan menular di luar lingkungan SMP 17 itu sendiri. Salah satu contohnya adalah perilaku hidup bersih yang beliau terapkan di SMP Salasai itu dengan tidak membuang sampah plastik di lingkungan sekolah, itu menular keluar di wilayah di mana sekolah itu berdomisili, yaitu di Dusun Batu Tujuh. Itu kalau di SMP tidak boleh membuang sampah plastik di lingkungannya, kami menyiapkan tempat sampah di lingkungan di setiap rumah di Dusun Batu Tujuh itu dengan menyiapkan karung sebagai
tempat sampah. Di Desa Salasai ini juga ada yang namanya komunitas Wabina Pedesaan Salasai yang aktif bergerak bagaimana kemudian berbicara persoalan pertanian alami. Nah, kami selaku pemerintah Desa Salasai juga berkolaborasi ketiga lembaga ini, termasuk KSPS itu sendiri dengan SMP 17 dengan memberikan materi-materi atau pendidikan terkait bagaimana pertanian alami itu diterapkan di lingkungan SMP 17 dan di Desa Salasai secara kelompok seperti itu. Semoga kolaborasi ini kita tetap terjalin antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan lembaga-lembaga terkait khususnya di Desa Salasai, dan tetap menginspirasi, tetap menjadi inovator bagi saya secara pribadi. Oke, harapan saya untuk sekolah ini semoga SMP Negeri 17 Bulukumba senantiasa menjadi sekolah terdepan, senantiasa menjadi sekolah yang unggul, sekolah yang diminati oleh masyarakat, senantiasa berkolaborasi dengan orang-orang sekitar, dengan masyarakat sekitar, dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan atau pemerintah kabupaten. Mudah-mudahan ini menjadi sekolah yang tidak hanya menjadi mendapat program sekolah penggerak, tetapi memang betul-betul menampakkan hasil yang luar biasa dan memberikan dampak yang lebih kepada pendidikan khususnya di Kabupaten Bulukumba dan di Indonesia pada umumnya.